Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Kali ini kita akan membahas tentang materi pewarisan sifat. Apa itu pewarisan sifat? Ya, pewarisan sifat atau kita kenal dengan nama hereditas adalah penurunan sifat dari induk kepada anaknya, dari orang tua kepada anaknya. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat kita kenal dengan nama genetika. Coba kita perhatikan dua foto kucing di layar ini. Layar 1 dan 2 ya, foto 1 dan 2, perbedaannya di mana? Oke, pada gambar 1 atau foto 1, anak kucing itu tampak sangat mirip dengan induknya. Sedangkan pada gambar 2, ada dua anak kucing yang tidak mirip dengan induknya, warna bulunya ya. Apakah yang kuning ini bukan anak kucing tersebut? Ataukah memang ada anak kucing yang sangat berbeda sifat kulitnya ya, atau rambutnya dengan induknya? Banyak ya kita temui. Nah, Alkisah ada seorang badui menemui Rasulullah ya, mengadukan bahwa anaknya itu ternyata kulitnya hitam, padahal si badui tersebut kulitnya putih. Dia curiga bahwa anaknya itu bukan anaknya. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Rasul? Apakah kamu memiliki unta? Iya, katanya badui itu. Terus, apakah unta kamu berkulit hitam keabu-abuan? Iya. Nah, dari mana datangnya warna kulit unta itu? Diajak berpikir begitu, badui itu menjawab, menurutku, dulu ada induknya yang berwarna demikian. Rasul pun berkata, mungkin juga anakmu itu telah mewarisi kulit salah seorang nenek moyangnya. Anakku sekalian, pernahkah kita bercermin? Pasti ya, tiap hari kita pasti bercermin, sehabis mandi atau mau tidur atau apapun ya. Nah, pada saat kita bercermin, kita lihat wajah kita, bola mata kita, warna bola mata kita sama nggak dengan orang tua kita? Sama nggak dengan ayah? Ada yang sama nggak dengan ibunya? Ada yang ada yang tidak ya. Kita lihat rambut kita, sama nggak dengan kedua orang tua kita? Nah, ada sifat-sifat yang sama dengan orang tua kita, tapi ada juga yang tidak sama. Ternyata makhluk hidup itu memang memiliki berbagai sifat. Nah, sifatnya itu bisa diwariskan ke keturunannya atau ada sifat yang tidak diwariskan ke keturunannya. Coba kita lihat gambar ini. Ini berbagai macam bentuk rambutnya, berbagai warna dari rambutnya. Ya, saya menggambarkan saja bahwasanya manusia itu beraneka ragam, bahwasanya makhluk hidup itu beraneka ragam. Manusia keturunan Asia tentunya berbeda dengan manusia keturunan Amerika. Ya. Apa yang menyebabkan hal ini? Ini dia. Yang menyebabkan adalah yang kita kenal dengan nama materi genetik. Apa itu materi genetik? Adalah unit pewarisan sifat bagi makhluk hidup. Ya. Terus adanya di mana? Sebelum kita jawab, kita lihat dulu. Nah, saya menggambarkan di sini manusia sebagai makhluk hidup, organisme multiseluler yang memiliki jutaan sel. Sel sebagai unit fungsional dan struktural terkecil dari makhluk hidup. Sel ini memiliki berbagai organel-organel sel. Di antaranya yang paling utama yang berfungsi atau bertindak untuk mengatur seluruh kegiatan sel kita kenal dengan nama inti sel atau nukleus. Nah, di dalam nukleus ini terdapat yaitu kromosom, materi genetik berupa kromosom. Di dalam kromosom ya, di sini terdapat sebuah unit yang berfungsi sangat dalam pewarisan sifat, yaitu DNA. Nah, sedikit mengingatkan materi kelas 7 ya, ini pernah disampaikan waktu kelas 7, kalian kelas 7.
yaitu tentang tentang sel. Di sini sel itu memiliki berbagai organel sel, dari membran plasma, sitoplasma, nukleus, ribosom, mitokondria, sitoskeleton, dan spakula serta lainnya. Yang paling utama di sini adalah nukleus yang berisi materi genetik. Di dalamnya itu adalah DNA. Ya, di sini yang mengatur seluruh aktivitas sel. Materi genetik yang tadi saya perkenalkan adalah kromosom. Kromosom adalah materi genetik berupa benang-benang halus atau dikenal dengan nama kromatin. Berfungsi untuk membawa informasi genetik kepada keturunannya. Kromosom ini ada dua jenis, yaitu kromosom tubuh dan kromosom kelamin atau gonosom. Ini kromosom dan ini adalah lengan kromosom. Di bagian sini tidak terdapat DNA-nya, kita sebut dengan sentromer ya. Nah, kromosom ini kita lihat kromosom tubuh atau dikenal dengan nama autosom. Berfungsi untuk menentukan sifat-sifat fisik tubuh suatu organisme. Kromosom ini terdiri dari 23 pasang atau 46 buah kromosom pada manusia. Nah, autosom ini adanya di mana? Di seluruh tubuh kita, di dalam sel di seluruh tubuh kita. Kromosom ini berpasangan, karena itu disebut dengan kromosom diploid atau disimbolkan dengan 2N. Kromosom selanjutnya adalah gonosom atau kromosom kelamin. Berfungsi untuk menentukan jenis kelamin suatu organisme. Gonosom pada laki-laki letaknya ada di sel sperma, dilambangkan dengan kromosom XY. Pada perempuan dilambangkan dengan XX, terletak di sel ovum. Gonosom ini tidak berpasangan, karena itu disebut dengan kromosom haploid atau ditulis dengan simbol N. Kalau saat fertilisasi terjadi, sel sperma membuahi sel ovum, sel sperma membawa kromosom X, maka anaknya adalah perempuan. Sedangkan kalau sel spermanya pada saat fertilisasi membawa kromosom Y, maka anaknya, keturunannya itu adalah laki-laki. Nah, kromosom kalau dilihat dari letak sentromernya, dilihat dari bentuknya, kita bagi menjadi 4. Ada kromosom metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Kita lihat di sini. Yang A ini letak sentromernya ada di tengah, metasentrik. Yang B letaknya agak mendekati ujung, namanya submetasentrik. Nah, yang C ini seperti angka 7, sentromernya ini di sini letaknya mendekati setengah Kita sebut dengan akrosentrik, sedangkan yang di ujung kita sebut dengan telosentrik. Gen itu ada di mana? Gen itu adalah pewarisan sifat bagi makhluk hidup. Gen itu memiliki fungsi sebagai informasi genetik yang dibawa oleh setiap individu ke keturunannya sebagai pengatur metabolisme saat perkembangan setiap makhluk hidup. Gen ini terdapat juga materi genetik yaitu DNA dan RNA. Nah, ini gen ini adalah sel, di dalamnya ada nukleus, di dalam nukleus ada kromosom. Nah, kita lihat lagi di dalam kromosom itu ada untaian. Nah, ini berisi gen. Nah, di dalamnya terdapat DNA, materi genetik DNA. Lebih spesifiknya seperti itu. DNA. Kita lihat DNA itu merupakan asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Selain itu, DNA juga terdapat dalam mitokondria, kloroplas, sentrol plasid, dan sitoplasma. DNA ini materi genetik yang membawa informasi biologis dari setiap makhluk hidup, yang dibawa ke keturunannya. Struktur DNA kita lihat di sini terdiri dari molekul besar kompleks dengan 2 pita panjang, yang terpilih di sini dia double, jadi kita sebut dengan helix ganda atau double helix. Helix itu adalah pilihan ini dia. Ini struktur DNA. Lalu di dalamnya ini di sini terdapat polimer nukleotida namanya. Terdiri dari 4
protein, sitosin, guanin, adenin, timin. Di sini. Nah, ini mereka berpasangan. Ini berpasangan ya, masing-masing berpasangan sepasang. Ya. Nah, fungsi DNA fungsi DNA itu membawa informasi genetik, memiliki peran dalam pewarisan sifat, mengekspresikan informasi genetik, mensintesis molekul kimia lain, dan menduplikasi diri. Ya. Oke, sifatnya di sini dia itu memiliki beberapa karakter ya, yaitu jumlahnya konstan, terus bergantung dari jumlah kromosomnya juga. Dan inti sel ekariotnya, pada inti sel ekariot dia tidak bercabang, sedangkan pada prokariot dia berbentuk sirkular. RNA, apa itu RNA? Adalah makromolekul polinukleotid berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin seperti halnya DNA. Ya, dia seperti ini ya, terdapat pada ribosom atau sitoplasma dan dia mudah terurai. Nah, fungsi RNA berperan dalam proses sintesis protein di dalam sel. Akan tetapi pada beberapa jenis virus, RNA ini dia berfungsi seperti DNA ya, sebagai materi genetik, sebagai pembawa informasi genetik yang diturunkan ya, itu RNA. Ini perbedaan dari DNA dan RNA. Dilihat dari bentuk, fungsi, letak, komponen gula, ukuran, jenis basa nitrogen, keadaan keberadaannya. Ya tadi ya, perbedaannya pertama adalah rantainya panjang kalau DNA ganda berpilin atau kita sebut dengan double helix. RNA rantainya pendek, tunggal dan tidak berpilin. Ya, terus nah ini yang paling utama juga, jenis basa nitrogennya. Kalau DNA dia terdiri dari dua basa nitrogen, yaitu purin dan pirimidin. Nah, di dalam basa purin ini terdapat protein adenin dan guanin. Sedangkan pada basa pirimidin terdapat sitosin dan timin. Keduanya ini saling berpasangan ya, tetap pasangannya. Seperti itu. Nah, kalau pada RNA ini sama, hanya saja dia itu pada basa pirimidinnya adalah sitosin dan urasil pasangannya. Ya. Nah, kalau komponen gulanya di sini adalah deoksiribosa. Karena itu disebut DNA, deoxynukleotide acid. Kalau ini adalah ribosa, karena itu disebut dengan RNA, ribonucleotide acid. Ya, seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa materi genetik yang menentukan pewarisan sifat setiap makhluk hidup itu adalah kromosom, gen, DNA ataupun RNA. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.